like that? Are you pressed for time? Put you in my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Prawira. Materi kelas 11 tentang persebaran dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, pada kali ini adalah pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip eko-efisien. Arti eko-efisiensi merupakan singkatan dari kata ekologi dan efisiensi, di mana kata ini mengimplikasikan bahwa peningkatan efisiensi berasal dari perbaikan kinerja lingkungan, sedangkan ekologi yang didefinisikan adalah lingkungan. Artinya, eko-efisiensi adalah suatu pembangunan dalam kinerja peningkatan dan mempedulikan lingkungan. Prinsip-prinsip eko-efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam yang pertama adalah meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Maksudnya di sini adalah energi yang bersedia digunakan sebesar-besarnya untuk proses produksi dan mengurangi proporsi energi yang terbuang percuma. Contohnya, seseorang mengendarai sepeda motor boros energi dan mengeluarkan asap tebal, artinya berkaitan dengan polusi. Yang kedua, pemilihan sumber daya alam yang tepat. Maksudnya di sini ketika ada potensi wilayah yang ada berkaitan sumber daya alamnya, maka pengolahan sumber daya alam itu harus cocok dan tepat. Yang ketiga, melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Artinya di sini ketika suatu wilayah sudah potensinya sudah ada, sudah bagus dalam pemilihan dan pengolahan sumber daya alamnya, maka ketika ada pembangunan di wilayah tersebut continue, harus berlanjut, jangan setengah-setengah. Yang keempat adalah perilaku arif masyarakat. Artinya, perilaku arif masyarakat ini untuk melestarikan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi makhluk hidup. Maka di sini diperlukan perilaku masyarakat itu ada reduce, yaitu mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Misalkan di sini adalah plastik. Nah, maka istilahnya di wilayah tersebut penggunaan plastik dilarang atau istilahnya diganti dengan beberapa kantong kain ataupun sekarang banyak di pasar-pasar modern tidak digunakan plastik lagi. Kemudian ada namanya reuse, yaitu penggunaan kembali barang bekas yang masih dapat digunakan baik untuk fungsinya. Artinya ini ketika ada barang, setidaknya ada barang yang tidak terpakai, maka digunakan lagi atau dipakai ulang lagi. Misalkan menggunakan wadah yang digunakan kembali menyimpan makanan atau yang berbahan plastik. Lalu yang C-nya adalah recycle, yaitu mendaur ulang barang. Contohnya paling sederhana adalah mendaur ulang sampah organik menggunakan botol bekas air plastik untuk pot tanaman, sampai mendaur ulang kertas bekas untuk menjadi kertas kembali. Nah, ini artinya kepedulian pada lingkungan. Dan yang D adalah repair, adalah usaha memperbaikan demi lingkungan. Contohnya perilaku penduduk pantai yang sukarela menanam mangrove di tepi pantai agar tidak terkena abrasi, reboisasi, dan perbaikan lahan kritis dengan penghijauan, sehingga terbentuk daerah resapan yang mampu menahan limpahan air serta mencegah longsor. Dan yang terakhir, yang E adalah frugal, yaitu menggunakan sumber daya alam yang tidak boros tapi irit dengan cara penggunaan seperlunya, tidak berlebihan dan limbahnya terbatas. Contohnya adalah menggunakan air, tutup keran bila keperluan sudah selesai, matikan listrik tidak diperlukan, segera perbaiki pipa PDAM yang bocor. Nah, ini sudah diterapkan di kita. Mungkin ada beberapa masyarakat yang belum peduli, itu salah satunya contoh kepedulian lingkungan. Ketika pada malam hari lampu ini dimatikan ketika
suatu ruangan yang tidak diperlukan. Contohnya, mohon maaf, kamar mandi kan tidak digunakan kecuali kalau misalkan ada yang ke WC-nya atau ke toiletnya, maka dihidupkan lampunya. Itu termasuk sudah kepedulian lingkungan. Nah, itu adalah salah satunya arif perilaku masyarakat. Kemudian di sini ada materi tentang pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategis pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi yang masa kini dan yang masa akan datang atau masa depan. Artinya di sini perlu pertimbangan ketika ada suatu pembangunan di suatu wilayah, maka harus pertimbangkan ketika di masa depan tuh kayak gimana progres dan potensinya. Nah, terdapat 3 pilar dalam pembangunan tersebut, yaitu pertama, lingkungan hidup. Dalam proses pembangunan harus terjamin kelestarian ekosistem, daya dukung lingkungan, dan keanekaragaman hayati. Hal ini berarti dalam proses pembangunan harus meminimalkan degradasi lingkungan dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, sistem sosial. Dalam proses pembangunan, sistem sosial harus berfungsi dengan baik, antara mendorong sistem insan pembangunan untuk perilaku ramah lingkungan atau green lifestyle. Lingkungan hidup memiliki generasi. Jika pada hari ini kita semua menginginkan berkelanjutan generasi ke generasi, maka marilah kita sepakat untuk melindungi lingkungan. Lalu kemudian ada sistem ekonomi. Dalam pembangunan sistem ekonomi harus berfungsi dengan baik agar masyarakat dapat mencapai kesejahteraan. Pembangunan berkelanjutan harus mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai, mengurangi kemiskinan, terjadi pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak merusak lingkungan. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Saya tutup materi kali ini. Semoga paham materi tentang pemanfaatan sumber daya alam, tentang prinsip-prinsip ekoefisiensi dan pembangunan berkelanjutan. Semoga paham dan mengerti. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.